Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Shadaqallahul aliyyil azim. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan selaku pimpinan Majelis Ta'lim Al-Humaid Al-Mukarramah Adinda Ustazah Hajah Herawati beserta seluruh keluarga besar Al-Humaid. Kita doakan mudah-mudahan Allah senantiasa limpahkan keberkahan untuk beliau, dipanjangkan umurnya, diberkahkan majelis taklimnya. Yang sama-sama kita hormati ma'asyiral ustazah, para guru-guru, para pimpinan majelis. Ada guru kita Al-Mukarramah Ibunda Ustazah Hajah Jamilah, Mukarramah Kakanda Ustazah Hajah Jamaliyah, Ustazah Hajah Habibah selaku pengatur acara, Ibunda Ustazah Hajah Mahfuzah, dan jamaah seluruh para ustazah. Segenap para jamaah majelis taklim yang mudah-mudahan kita yang berkumpul di pagi hari yang penuh dengan barokah ini, Allah limpahkan kasih sayangnya kepada kita semua. Kumpulnya kita, Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah atas izin Allah, hari ini kita dipertemukan kembali. Setelah berapa bulan kita nggak ketemu, Bu? Tahun Ini bulan apa? September. Agustus kita nggak ketemu. Juli enggak. Juni ketemu nggak ya? Pembukaan? Sekali ya. Nah, jadi kita Juni pembukaan. Jadi kita nggak ketemu Juli, Agustus, sekarang baru September. Hampir 3 bulan kita nggak ketemu. Makanya ibu udah pada layak sekarang. Tambah kecil atau tambah gede? Nggak kelihatan dulu, ya Bu ya. Kita pakai masker, muka kita yang keriput nggak kelihatan. Kita pakai kerudung, jilbab kita yang putih, kerudung kita, rambut kita yang putih, nggak kelihatan. Jadi ada hikmah di balik segala yang terjadi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam teriring kepada tauladan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita semua berdoa umat yang kelak akan mendapat syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada pengatur acara yang telah memberikan kesempatan dan waktu kepada saya. Ibu sekalian, sebelum saya menyampaikan hikmah daripada peringatan Haul Munfidah Bunda Ustazah Hajah Zainab hari ini yang ke-5 tahun, berbarengan dengan kemarin tanggal 5 September hari Ahad bertepatan dengan wafatnya almarhumah ibu saya tercinta Ustazah Dr. Hajah Siti Sulaiman yang ke-6 tahun. Jadi jejaknya beliau 1 tahun. Bulannya kalau nggak salah sama di bulan September. Ini Masya Allah kecintaan guru dan murid yang luar biasa. Oleh karena itu kita hadiahkan dulu Ummul Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan guru-guru kita, orang tua kita yang sudah pulang rahmatullah, Allah senantiasa jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Ala hari dunia wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa li walidayna.
Ibu sekalian yang saya hormati, hari ini juga kita berada di awal tahun baru 1443 Hijriah. Saya mengucapkan selamat tahun baru Islam. Mudah-mudahan tahun ini yang kita lewati, yang akan kita raih lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun bertambah, berarti umur kita bertambah atau berkurang? Berkurang ya Bu ya. Oleh karena itu tepat hari ini kita memperingati haul di awal tahun baru Islam, banyak meninggalkan pelajaran-pelajaran buat kita. Ibu sekalian, kalau kita bicara tahun baru, maka ketika di hari Asyura kita biasa baca doa Asyura. Ya, biasanya kita baca di hari 10 bulan Muharram. Apa yang kita baca? Ibu apa enggak? Doanya? Enggak. Tapi terjemahnya kita bisa baca. Nah, ketika kita baca doa Asyura, itu di awal-awal doa isinya adalah pujian kita kepada Allah karena Allah menurunkan pertolongannya kepada para nabi ketika itu. Begitu kita baca tubuh terjemahnya, ya Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim, yang telah menolong Nabi Musa selamatkan daripada kejaran Bani Israel. Ya Allah yang menyelamatkan Nabi Ibrahim dari panasnya api yang membakar, yang menyelamatkan Nabi Yusuf berjumpa dengan Nabi Yakub, yang memberikan pertolongan kesembuhan kepada Nabi Ayub. Itu semuanya terjadi di hari Asyura. Udah isinya puji-pujian. Di ujung doa Asyura ada 3 doa yang kita minta. Dan saya perhatikan 3 doa itu ternyata almarhum guru kita Umi Ustazah Zainab semuanya diperoleh oleh beliau. Apa 3 yang diminta di situ? Pertama, dalam doa Asyura kita minta, ya Allah berikanlah panjang umur kami dalam taat-Mu, dalam cinta-Mu, dan dalam keridhaan-Mu. Itu ada nanti kali itu buka di doa Asyura. Yang kedua, kita minta, ya Allah berikanlah kepada kami kebaikan di dunia kami. Dan yang ketiga, wa tawaffani alal iman wal Islam. Wafatkan kami dalam iman dan dalam Islam. Ini guru-guru kita yang kita haulkan pada hari ini, rasanya ketiga ini ada semua bagi mereka. Tinggal buat kita nih, bagaimana kita bisa meraih apa yang ada dalam 3 doa Asyura. Apa yang pertama? Ya Allah, di tahun baru ini, di hari Asyura ini, kami mohon kepada Engkau, panjangkan umur kami dalam taat, dalam cinta-Mu, dan dalam keridhaan-Mu. Ini yang kita minta. Kita minta Allah supaya kasih kita panjang umur. Ibu mau nggak panjang umur? Sampai berapa kira-kira? Tahu deh Bu ya? Kepanjangan banget, takutnya udah pada habis teman kita. Benar apa enggak? Saya dengar almarhumah ibu saya, ayah saya kalau ngobrol, ya Allah teman kita udah pada habis. Kenapa? Karena banyak yang sudah pulang duluan. Pendek banget juga, ya Bu ya. Masih banyak urusan kita yang belum kelar. Artinya apa? Kita minta, ya Allah panjangkan umur kita dalam taat. Jadikan ketentuan yang Allah sudah berikan kepada kita berapapun umurnya. Karena umur kita adalah urusan Allah. Gak ada yang tahu kapan batas waktu kita. Jadikan ketika waktu kita sampai, umur yang sudah kita lewatin semuanya terisi dengan ketaatan kepada Engkau, berisi cinta Engkau, dan mengharap di dalam hidup kami itu senantiasa mengharap keridhaan dari Engkau, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Itu yang kita pengen. Jadi umur yang panjang bukannya umurnya jumlahnya panjang, tapi umur yang ada yang kita dapat jatah kita, mudah-mudahan diisinya dengan hal-hal yang penuh dengan kebaikan dan diisi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukti nyata guru kita Umi Zainab Ustazah Suryani ya Bu ya, umurnya rasa-rasanya lebih banyak kebaikannya daripada kelalaian. Masya Allah sampai akhir umurnya
beliau ngajar, beliau berbagi ilmu. Ilmu itu yang akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Makanya tinggal kita nih bagaimana nanti, bagaimana umur kita. Nah, umur yang panjang dikatakan bukan berapa nilainya, tapi bagaimana nanti ketika kita udah pulang, umur yang ada masih tetap dikenang oleh mereka yang hidup. Itu namanya umur yang panjang. Contoh, kita baca kitab fikih, misalnya karangan Imam Nawawi. Ibu kenal nggak sama Imam Nawawi? Enggak. Kita nggak pernah ketemu beliau, tapi kita baca karyanya melalui kitab. Sahabat kita mau buka kitabnya, kita awali dengan bacaan Fatihah. Gak cuma di sini, di mana-mana orang baca kitabnya baca Fatihah. Beliaunya udah wafat, tapi kiriman doanya terus mengalir, gak berhenti selama orang masih belum belajar ilmu. Itu yang namanya umur yang manfaat. Makanya guru kita sudah memberikan pelajaran yang luar biasa. Tinggal kita bagaimana. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan umur yang Allah kasih, pertama kita isi dengan ketaatan. Yang kedua, mudah-mudahan bisa kita isi dengan menghadirkan cinta Allah kepada kita. Dan yang ketiga, mudah-mudahan bisa mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kalau udah redha, maka apa yang kita pengenin gampang dikabulkan itu. Makanya kita banyakin tuh baca Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kan biasa kita baca ya, apalagi kalau bulan Ramadan menjelang berbuka kita duduk sambil kita zikir, kita mohon ampun, kita mohon ridho Allah. Mudah-mudahan umur yang ada bisa mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah ridho, kalau rahmat Allah turun sama kita, insya Allah hidup kita bakal lebih berkah. Ini yang paling kita kejar adalah berkah. Karena hidup gak mesti kaya, tapi yang penting berkah. Berkah macam-macam bu, bukan cuma berkah rezeki doang. Berkah ada macam-macam. Pertama, berkah umur kita. Tadi yang kita bahas, panjang umur dalam Quran. Yang kedua, berkah waktu. Apa maksudnya berkah waktu? Ini kita bareng semua lewatin satu hari 24 jam. Tapi ada orang yang selama 24 jam isinya banyakkan nilai-nilai kebaikan, diisi dengan banyak ibadah. Sementara yang satu selama 24 jam gak ada nilai ibadahnya. Jadi orang yang tadi mendapat keberkahan waktu. Juga Imam Syafi'i, itu beliau Masya Allah berkah waktunya. Kalau bulan Ramadan, dalam satu bulan beliau khatam 60 kali. Jadi satu hari 2 kali khatam. Sama apa lain sama kita? Tuh, ada yang model begitu? Satu hari 2 kali khatam. Ada yang nanya, emang Imam Syafi'i satu harinya berapa jam? Sama sama kita? 24 jam. Tapi keberkahan waktu yang dimilikinya lain sama keberkahan waktu kita. Kita belum nyampe makomnya seperti itu. Ya, makanya apa yang ada Allah kasih sekarang, meskipun belum kayak orang-orang, tapi insya Allah waktu yang kita punya diisi dengan kebaikan. Ibu kesini juga ada lagi mencari keberkahan waktu ya Bu ya. Waktu yang kita punya emang serempot banget di rumah. Tapi ibu kesini insya Allah termasuk orang yang mendapatkan keberkahan, yaitu keberkahan waktu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi keberkahan ilmu yang guru kita ajarkan juga. Ilmu yang kita punya menjadi berkah manakala kita amali terus kita ajarin lagi orang. Makanya Umi Zainab tentu kali ini berbahagia. Doa kita kirim, hafal Quran beliau mendapat pahalanya, dan ilmu yang diberikan oleh beliau, majelis yang didirikan oleh beliau yang hari ini kita duduk saban minggu, saban bulan duduknya kita di sini, pahalanya terus mengalir ke dalam tubuh beliau. Ini yang sangat kita pengenin, berkah ilmu. Juga kita minta supaya Allah kasih kita berkah rezeki kita. Paling enak punya rezeki berkah. Biarin rezeki kita banyak asal berkah. Emang enak ya Bu ya? Karena berkah sama kaya beda.
kita alhamdulillah, biarpun nggak kayak orang yang duitnya lah ya. Ibu duitnya berapa M? Biarin kita nggak kayak begitu, tapi alhamdulillah yang ada di kantong kita jadi berkah. Mau berangkat ngaji bisa, mau amal bisa, ya Bu ya. Mau masak bisa, mau bayar sekolah, bayar listrik bisa. Karena kalau kita pikir dari mana itu bisa bayar, duit yang masuk cuma segini, yang keluar lebih banyak. Jangan dipikirin Ibu. Itu adalah cara Allah memberikan jalan keluar bagi mereka hamba-hambanya yang bertakwa. Kan jelas Bu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau dia bertakwa kata Allah, aku akan kasih jalan keluar dari tempat yang tidak pernah disangka-sangka. Oleh karena itu, yang pertama yang kita minta ketika di hari Asyura, ya Allah, panjangkan umur kami dalam taat, dalam cinta kepada Engkau, dan dalam keridhaan-Mu, dan dalam rahmat kasih sayang. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam doa Asyura kita minta, dan ini juga alhamdulillah guru-guru kita mendapatkannya. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan hidup di dunia. Ini kita bisa saksikan ya Bu ya. Guru kita, Bu Minda, Ustazah Haja Zainab, Allah baikkan, Allah baguskan kehidupan dunianya, Masya Allah. Artinya apa? Ini yang kita minta apa sih Bu? Kebaikan dunia. Pertama, orang yang memiliki kebaikan dunia, dia punya, Allah kasih badan yang sehat. Ini sekarang yang paling penting, punya badan sehat. Duit banyak kalau badannya sakit, gak enak. Makanya kuncinya paling pertama, Allah kasih badan yang sehat. Apalagi kebaikan dunia. Yang kedua, Allah kasih punya anak-anak yang soleh dan solehah. Ini yang menjadi investasi dunia akhirat kita. Orang yang punya anak baik, soleh-solehah, di dunianya Allah muliakan, di akhiratnya menjadi penolong buat kita semua. Makanya pentingin ya Bu ya, kita punya anak, ajarin nilai-nilai agama, akidah dari dia kecil. Supaya apa? Supaya nanti ketika dia dewasa, dia tahu bagaimana ajaran Islam yang sesungguhnya. Jadi nah, artinya apa? Kebaikan di dunia yaitu memiliki anak-anak yang soleh dan soleh. Apalagi kebaikan dunia, kita pengen punya saudara dia soleh aku. Benar bukan? Kita pengen sama tetangga juga biar urun rempuk. Kita pengen punya orang tua, punya mertua juga saling jaga, saling sayang satu sama lain. Kita pengen punya harta yang berkah, sehingga dengan harta itu bisa kita berbagi kepada orang lain. Itu yang udah cukup. Kalau itu kita punya, ya Allah, rasanya menjadi surga dunia buat kita semua. Makanya kita minta di hari Asyura, ya Allah, berikanlah kepada kami kehidupan di dunia yang baik-baik. Makanya kita gak pernah berhenti berdoa tuh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu yang kita minta. Nah yang ketiga kita minta wa tawaffani 'alal iman wal Islam. Ya Allah, berikanlah kami wafat dalam keadaan iman dan dalam keadaan Islam. Ini guru-guru kita udah memberikan pelajaran nyata bahwa ketika hidupnya diisi dengan kebaikan, Allah wafatkan dalam iman dan dalam Islam. Tinggal kita murid-muridnya ya Bu ya. Gimana kita ngadepin hari besok nih? Mudah-mudahan dengan iman yang kita punya, dengan sedikit amal yang kita punya, mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam husnul khotimah. Itu di Quran ada jelas ya Bu ya. Kata Allah, orang yang beriman dan orang yang istiqomah, innal ladzina qalu rabbunallah, orang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah, sumastaqamu, kemudian dia istiqomah, nggak pernah yang namanya berbelok sana berbelok sini, kemudian terus berada di jalan Allah. Tatanazzalu alaihimul malaika, kata Allah, orang yang beriman, orang yang istiqomah, ketika malaikat pencabut nyawa udah datang mau mencabut nyawanya dia,
dia tatanazzalu alaihimul malaikat. Itu malaikat membisikkan di telinga kita yang ajalnya mau dicabut. Apa dikatakan malaikat? Allah taqafu wa la tahzanu, wahai hamba Allah yang sebentar lagi bakal meninggalkan dunia, la taqafu, jangan takut meninggalkan keluargamu. Wa la tahzanu, jangan sedih. Wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Aku diberitakan Allah memberikan kabar gembira buat kalian semua bahwa Allah sudah menyiapkan surga yang menjadi janji Allah bagi kalian orang yang beriman dan yang istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Jadi kuncinya apa, Bu? Yang paling penting iman kita. Kalau pengen wafatnya beriman, maka hidupnya juga harus dijaga iman kita. Karena manusia imannya kan naik turun ya, Bu ya. Kadang naiknya karena apa? Bito'ah. Iman naik karena taat. Wayatkus, iman turun bil maksiat. Iman turun karena sering berbuat maksiat. Oleh karena itu ibu sekalian, kita pengen di dunia kita kumpul, nanti di akhirat di surga kita kumpul. Karena kalau di Quran tuh dikatakan orang nanti berkumpul di akhirat tergantung dengan siapa dia berkumpul di dunia. Kan dikatakan wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumar. Nanti kata Allah, orang-orang yang bertakwa akan jalan berbondong-bondong menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbondong-bondong dengan siapa? Dengan semua yang bakal masuk surga. Hatta iza ja'uha wa futihat abwabuha, sampai rombongan ini nyampe ke depan pintu surga, dibuka itu pintu surga, disambut oleh para malaikat, dikatakan salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Wahai kalian para penghuni surga, selamat datang, masuk ke dalam surga kekal abadi selama-lamanya. Siapa yang bakal digituin? Orang yang punya iman, orang yang punya takwa, dia akan diberikan jalan keluar, dia akan ditolong oleh Allah untuk bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak nunggu nanti, gak nunggu kiamat. Orang yang meninggal, rohnya ada di mana sih? Bu, orang yang meninggal, rohnya ada di mana ya? Banyak pendapat. Kalau ibu baca dalam kitab Ruh karangan Ibnu Qayyim al-Jauziyah, roh orang yang meninggal berbagai macam pendapat. Pertama dikatakan roh orang yang meninggal berada di surganya Allah, tapi belum bisa seperti nanti menikmati keseluruhannya, ya Bu ya. Apa landasannya itu dikatakan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu pendapat yang pertama, mengatakan orang yang meninggal ruhnya langsung kalau dia beriman bawanya ke dalam surga. Karena apa namanya, penyambutan ini ketika orang meninggal, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Allah dengan dalam apa namanya, hati yang tenang. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, bergabunglah kepada hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surga. Itu pendapat pertama. Ada yang mengatakan roh orang yang beriman adanya di Illiyin, sementara roh orang yang zalim adanya di Sijjin. Di mana Illiyin dikatakan di langit paling atas. Di mana Sijjin? Di bumi paling bawah. Itu pendapat yang kedua. Ada yang mengatakan lagi roh orang yang beriman ada di apa namanya, serambi surga, di pinggir-pinggirnya surga, tapi sudah bisa menikmati apa-apa yang ada dalam surga dan dikirimi makanan setiap pagi dan petang. Ada yang mengatakan lagi roh orang yang meninggal ada di sisi Allah. Apa landasannya? Al-Quran, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Orang yang meninggal jalan Allah, dia hidup di sisi Allah dan mendapat rezeki yang banyak dan banyak. Wallahu a'lam bishawab.
Entah di mana ruh yang sebenarnya. Yang paling penting kita pengen nanti ketika kita meninggal dunia husnul khotimah, kemudian dibangkitkan dalam keadaan baik, ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, peringatan haul memberikan banyak pelajaran buat kita. Kalau sekarang mumpung kita udah enak, udah menerima amal jariah yang banyak, tinggal kita mempersiapkan apa yang bakal kita bawa besok. Mudah-mudahan dengan duduknya kita di majelis, Allah jadikan langkah kaki kita ke majelis taklim menjadi ampunan dosa kita. Duduknya kita di majelis, ilmu yang kita peroleh Allah jadikan ilmu yang manfaat. Dan insya Allah silaturahim yang kita jalin hari ini menjadi silaturahim yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, ibu sekalian, gak berpanjang lebar, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Hari ini kita gak buka kitab, insya Allah bulan depan sehat semua. Kita buka kitab lagi dalam kitab fikih ya, insya Allah. Mari kita baca Suratul Fatihah. Sekali lagi kita minta kepada Allah, mudah-mudahan kita semua yang hadir, Allah berikan sehat badan kita, dipanjangkan umur kita, diberkahkan segala macam urusan kita, hajat kita Allah kabul, anak-anak kita Allah jadikan anak-anak yang soleh. Guru-guru kita sudah berdoa Allah, Allah jadikan kubur Allah min riyadil jannah. Majelis taklim wal humaid mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang lagi pada sakit ya Bu, mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakit kita. Yang banyak urusan dimudahkan urusan kita, yang banyak hajat Allah kabul hajat kita. Allah pelihara iman Islam kita dan Allah wafatkan kita dalam husnul khotimah. Ala hadhihi wa ala kulli sholihat. وإلى حضرة المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا آمين. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.